alat penukar panas. Penukar panas istilah lainnya ini adalah heat exchanger. Heat exchanger itu sebenarnya dalam industri kimia banyak sekali ya, bisa kita gunakan sebagai alat pemanas, heater, alat pendingin, yaitu cooler, kemudian digunakan sebagai heat exchanger sendiri, kemudian ada reboiler, terus kemudian ada vaporizer dan lain-lain. Itu adalah berbagai macam bentuk berbagai macam bentuk berarti kegunaan heater, alat penukar panas di industri kimia sangat berguna sekali ya, sering kita jumpai gitu. Nah, sekarang untuk tipe penukar panas, apa sih yang dimaksud alat penukar panas? Yaitu suatu peralatan untuk perpindahan panas dari fluida yang bersuhu tinggi ke fluida lain bersuhu rendah. Jadi karena ada fluida dingin, kemudian ada fluida panas, maka fluida panas maka alatnya disebut alat penukar panas. Nah, ada dua tipe alat penukar panas. Yang pertama adalah alat penukar panas langsung, yaitu di mana fluida dingin dan fluida panas itu mereka saling berkontak sehingga terjadi perubahan panas tanpa di dalam alat, tanpa disertai dengan adanya penyekat gitu. Jadi mereka langsung dicampur, sehingga apa? Karena dicampur maka suatu saat suhunya mereka, fluida yang semula panas dan fluida yang semula dingin, suhunya akan berakhir sama. Kenapa? Terjadi pencampuran. Kemudian ada juga alat penukar panas itu di mana fluida panas dan fluida dingin ini terpisah oleh dinding atau sekat gitu ya. Nah, alat ini yang sering kita jumpai dalam industri kimia. Jadi fluida dingin dan fluida panas itu tidak berkontak secara langsung, tetapi dipisah oleh dinding atau sekat. Nah, alat ini yang banyak kita jumpai di industri kimia, dan alat ini itu dapat berbentuk yang bervariasi. Kemudian itu tadinya ya tipenya ada yang itu atau alat penukar panas langsung, fluida panas dan fluida dingin itu saling bercampur, dan ada juga alat penukar panas yang tidak langsung, yaitu fluida panas dan fluida dingin tidak berkontak langsung, tetapi dipisah oleh dinding atau sekat. Justru alat ini yang banyak terjadi di industri kimia. Nah, sekarang ada dua tipe untuk aliran fluida dalam alat penukar panas. Ada dua tipe fluida dalam alat penukar panas. Yang pertama adalah aliran silang atau biasa disebut dengan cross flow. Kemudian aliran searah itu disebut juga dengan co-current itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tipe aliran fluida yang berlawanan arah atau counter current. Nah, kalau cross flow nanti akan kita lihat contohnya. Kemudian yang co-current searah, maka arah perpindahan dari fluida panas dan arah dari fluida dingin itu arahnya adalah sama atau searah. Sehingga alat penukar panas ini sering disebut dengan parallel flow atau aliran sejajar. Jadi arah perpindahan arah dari fluida panas dengan arah fluida dingin itu arahnya adalah sejajar atau sama. Nah, sekarang yang
kedua yaitu arah perpindahan panas antara fluida dingin dan fluida panas itu berlawanan. Mungkin satu dari kiri, satunya dari kanan gitu ya. Atau sebaliknya, satunya dari bawah, satunya dari atas. Jadi antara fluida dingin dan fluida panas itu arahnya berlawanan. Nah, sehingga arah ini selain istilahnya adalah counter current, istilah lainnya adalah counter flow. Istilah lain dari counter current, nanti jangan bingung kalau ada HE atau alat penukar panas, heat exchanger, itu ternyata alirannya adalah counter current. Itu maksudnya adalah counter flow, boleh juga. Nanti jangan bingung. Nah, sekarang kita lihat di sini gambar untuk aliran yang aliran fluidanya adalah cross flow. Aliran fluidanya adalah cross flow. Nah, di sini kita tahu untuk yang gambar ini yang kayak ada pipa-pipa kecil itu tempatnya untuk fluida panas boleh, fluida dingin boleh. Nah, sekarang media pemanasnya, kalau di sini taruhlah media pemanasnya kita sebut dengan aliran gas misal. Maka aliran gasnya itu dari sebelah sini. Sebelah sini. Sementara aliran dari fluida yang mau kita panaskan atau mau kita dinginkan seperti ini, dari arah ini. Ini adalah arah fluida dari yang akan kita panaskan atau kita dinginkan masuk ke dalam pipa. Sementara fluida sebagai media pemanas untuk proses pemanasan atau fluida dingin untuk proses pendinginan itu arahnya berlawanan. Ini adalah arah aliran gas masuk dan ini adalah arah aliran fluida yang keluar. Nah, sekarang kalau kita lihat ini lebih jelas lagi menurut saya gambar ini. Mohon maaf, bentar. Ini, bentar. Ini, bentar ya. Nah, ini untuk gambar ini. Ini adalah gambar dari aliran fluida yang cross flow. Nah, ini ya, yang ada di atas ini tuh. Nah, ini boleh seperti ini. Jadi ini ada fluida A masuk, ini kursor saya. Ini ada fluida A masuk dan fluida A yang keluarnya ada di sini. Sementara yang satunya untuk fluida B-nya. Untuk fluida B-nya, maka alirannya adalah dari atas. Kalau kita lihat di sini. Ini adalah aliran dari fluida satunya. Ini aliran untuk apa namanya? Oh ya. Ini fluida yang masuk ke dalam pipa lewatnya sini. Sementara untuk aliran fluida yang satunya, itu alirannya adalah melintang ya, melewati pipa-pipa. Ini arah aliran fluida B-nya dari atas ke bawah. Seandainya dari bawah ke atas bagaimana? Ya boleh, tetap sebagai aliran cross flow. Nah, kalau gambarnya satu ini juga untuk aliran cross flow, untuk aliran cross flow. Sama ya, ini ada fluida A masuk, ini fluida A yang keluar, kemudian di sini ada fluida B masuk, dan ada fluida B yang keluar. Jadi antara fluida A dan dan fluida B, arah alirannya saling tegak lurus, ya kan? Kalau fluidanya masuk pipa, kemudian fluida lainnya masuk dari atas atau dari bawah. Bagaimana kalau seandainya kita balik untuk gambar ini? Fluida B lewat pipa, fluida A lewat atas, melintang dari atas. Boleh tidak? Ya jelas boleh. Jelas boleh. Karena kalau dalam alat penukar panas, menentukan mana fluida masuk pipa dan mana fluida yang tidak masuk pipa itu dengan berbagai pertimbangan. Boleh-boleh saja seandainya kita balik. Ini fluida B masuk pipa, fluida A-nya yang melintang ini melewati. Kemudian gambar ini kalau kita balik,
fluidanya A masuk pipa, fluida B-nya melintang dari atas ke bawah. Kalau dibalik, ini fluida B, kemudian yang fluida di luar adalah fluida A, bagaimana? Jelas boleh. Nah, tadi ini sudah saya sebutkan. Arah aliran sinar ini, alat penukar panasnya, bisa berfungsi sebagai pendingin boleh, cooler. Ya. HE yang berfungsi cooler, ya namanya cooler. Kalau ada HE yang berfungsi sebagai pemanas, kita sebut dengan heater. Nah, sementara kalau HE yang berfungsi sebagai alat penukar panas, maka ya tetap istilahnya adalah HE. Karena tidak bisa kita membedakan mana toh suatu alat penukar panas, kapan suatu alat disebut dengan alat penukar panas heater gitu. Ketika apa? Media pemanas yang digunakan itu berasal dari unit pendukung atau unit utilitas. Tetapi kalau ada fluida yang berkontak sebagai media pemanas adalah bukan dari unit utilitas, maka sementara digunakan sebagai media pemanas, maka alat tersebut istilahnya adalah tetap HE, heat exchanger atau alat penukar panas. Nah, saya ulangi lagi, alat penukar panas itu tadi jenisnya banyak sekali sebenarnya, sebagai heater, sebagai cooler, sebagai vaporizer, kemudian ada reboiler, kemudian ada kondensor. Itu adalah berbagai macam bentuk alat penukar panas. Nah, kalau alirannya ini adalah cross flow, maka gasnya ini sebagai gas yang kita gunakan entah sebagai media pendingin atau sebagai media pemanas, itu alirannya menyilang melewati tabung-tabung yang berisi fluida lain yang dialirkan ke dalam tabung. Nah, mengalir melintasi tabung itu disebut, ini tolong dibedakan. Fluida yang mengalir melintasi tabung itu disebut dengan pipa, itu disebut dengan arus campur atau mixed stream. Karena apa kok disebut mixed stream? Karena gasnya bergerak dengan bebas di dalam alat penukar panas. Jadi fluida yang mengalir di dalam ini justru yang melintang ini tadi saya menyebutkannya kebalik ya. Jadi kalau di dalam alat ini yang disebut mixed flow yang mana? Ini fluida B. Fluida B ini adalah fluida yang melintasi tabung-tabung. Maka dia disebut dengan arus campur. Kenapa disebut dengan arus campur? Karena fluida tersebut itu bergerak bebas di dalam alat melintasi tabung-tabung. Jadi yang disebut dengan mixed stream atau arus campur adalah fluida yang berada di luar tabung, tetapi dia bergerak melintasi tabung-tabung tersebut. Nah, selain ada istilah mixed stream atau arus campur, di sini juga ada istilah arus tidak campur, unmixed stream. Unmixed stream itu arus tidak campur. Itu membedakannya mana? Kalau arus campur tadi, mixed stream tadi adalah aliran gas yang melintang atau melintasi tabung-tabung. Berarti dia berada di luar pipa. Sementara kalau fluida yang mengalir di dalam pipa atau tabung itu disebut dengan fluida arus tak campur atau unmixed stream. Kenapa kok disebut unmixed stream atau arus tak campur? Karena fluidanya ini terkurung di dalam pipa sehingga gerakannya tidak sebebas untuk fluida arus campur. Karena saya ulangi lagi, kenapa kok disebut unmixed stream atau arus tidak campur? Karena apa? Fluidanya itu terkungkung atau terkurung di dalam pipa, sehingga
sehingga gerakannya tidak sebebas dari arus campur. Baik, itu yang membedakan ya. Jadi ada istilah arus campur atau mixed stream, kemudian arus tak campur atau unmixed stream. Kalau fluida campur itu ada di luar pipa, itu ya yang melintasi tabung-tabung. Sementara kalau unmixed stream atau arus tak campur itu yang fluidanya mengalir di dalam tabung. Sekarang ini untuk sistem unmixed stream, untuk aliran arus tak campur. Nah ini gambarnya yang sering kita jumpai itu apa? Untuk fluida arus unmixed stream, ya toh. Misal ini ada alat air condition, alat AC itu loh, AC, air conditioning ya. Ini kalau AC itu kan sebagai fluida dinginnya itu adalah freon toh, freon. Itu maka kalau ada AC kan mesti di luar ruangan ada kayak semacam kotak. Di sana pipa gitu. Fluid freonnya itu masuk ke dalam kompresor, karena freonnya itu mula-mula masuk ke dalam kompresor fasenya gas, fasenya cair, kemudian karena kenaikan tekanan maka freon tersebut akan menjadi berubah gas. Nah, kemudian dilewatkan pipa-pipa ini, ya toh. Arus freonnya masuk, kemudian freon yang keluarnya dari sini, biasanya itu dari freon masuk dari bawah itu kemudian keluar itu tekanannya berkurang, maka otomatis freon tersebut, gas freon tersebut menjadi dingin. Kemudian kan yang dialirkan ke atas masuk ke dalam ruangan, masuk ke box AC itu loh yang di ruangan. Jadi freonnya tadi mula-mula masuk ke kompresor. Sebelum masuk kompresor tekanannya sangat tinggi sehingga dia berubah menjadi gas. Kemudian gas freon tersebut dimasukkan ke pipa-pipa ini. Pipa-pipa kecil ini adalah untuk mengalirkan freon. Karena keluar dari box ini tekanannya turun gitu, maka otomatis gas freon tersebut menjadi dingin. Nah, gas freon yang dingin ini dialirkan ke dalam ruangan, masuk ke AC, kotak AC, alat AC yang ada di dalam ruangan, sehingga bisa berfungsi sebagai media pendingin udara lingkungan kan, sehingga udara yang dikasih AC itu kan menjadi dingin. Ini contohnya. Jadi freonnya masuk ke pipa-pipa, sementara yang di luar freon ini apa? Udara, maka ada gas flow. Ini adalah freonnya masuk ke pipa-pipa, sementara aliran udara kalau tadi unmix kan ini berarti fluidanya masuk, freonnya kan masuk ke pipa-pipa. Nah, sekarang ada lagi untuk alat penukar panas yang disebut dengan double pipe. Alat penukar panas ini, HE tipe double pipe, ini adalah HE yang relatif murah jika dibandingkan dengan HE cell and tube. Jadi jenis HE double pipe ini adalah HE yang murah gitu ya. HE double pipe ini atau pipa ganda ini seperti apa? Jadi untuk konstruksinya adalah HE ini adalah tipe HE cell tipe HE double pipe. Nah, di dalam pipa yang ini, yang melintang ini, itu di dalamnya berisi pipa kecil. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada pipa kecil. Tetapi kita harus tahu bahwa antara pipa besar
Ini kan pipa besarnya, kemudian di dalamnya ada pipa kecil. Maka letak kedua pipa ini itu adalah saling konsentris atau sejajar atau mempunyai pusat sumbu yang sama. Jadi yang disebut HE double pipe itu kedua pipanya itu saling konsentris. Apa artinya? Mempunyai pusat sumbu yang sama atau sejajar. Nah, untuk HE double pipe ini ada satu fluida yang masuk ke dalam pipa dalam, ini yang kecil ini pipa dalam, dan ada fluida juga yang mengalir di fluida luar, yang ukuran pipanya lebih besar. Lah, ruang antara pipa dalam dengan pipa luar itu disebut dengan istilah anulus. Saya ulangi lagi, untuk pipa ruang yang terbentuk antara pipa dalam dengan pipa luar itu disebut dengan anulus atau cincin ya, tapi saya juga bilangnya adalah anulus. Syarat suatu dua fluida itu di ruang yang terbentuk itu dikatakan anulus apa? Syaratnya adalah kedua pipa tersebut mempunyai pusat sumbu yang sama. Kalau saya gambarkan misal gini ya, ini ada pipa dalam, misal saya gambarkan di sini, ini ada fluida pipa dalam, kemudian ini ada pipa luar. Nah, ruang yang terbentuk ini itu disebut anulus ketika apa? Pusat sumbu untuk pipa dalam dengan pusat sumbu untuk pipa luar itu adalah sama. Jadi ini adalah kalau jari-jarinya adalah R1, maka di sini adalah R2. Kalau kita lihat dari penampang melintang bagaimana untuk suatu ruangan disebut konsentris. Ini pipa dalamnya, ini pipa luarnya. Nah, mereka mempunyai pusat yang sama. Ini adalah R1, sementara ke sini adalah R2. Yang disebut anulus yang mana? Atau cincin yang ini. Kalau kita gambarkan secara melintang adalah itu. Kalau ditampak samping seperti gambar ini. Nah, sekarang aliran di dalam HE double pipe, aliran di dalam HE double pipe itu bisa co-current searah atau sejajar, bisa juga counter current berlawanan arah. Jadi misal ini gambarnya, ini aliran untuk fluidanya, ini adalah fluida yang masuk ke dalam pipa, ini fluida yang keluar dari pipa. Ini kalau ada fluida dingin kemudian keluar dari HE menjadi ini fluida masuk, kemudian ini adalah fluida dingin yang keluar, maka di sini aliran di sini itu disebut dengan, kalau HE double pipe loh ya, ini adalah counter current. Yang searah? Co-current. Nah, ya toh. Ini adalah co-current. Ini ada fluida panas masuk, ini ada fluida dingin masuk, arahnya adalah sama, maka ini disebut dengan co-current. Nah, untuk gambar HE double pipe yang counter current yang mana? Yang ini ada fluida panas masuk, ini fluida panas yang keluar, sementara di sini ada fluida dingin masuk dan fluida dingin yang keluar. Maka ini adalah counter current atau berlawanan arah. Kalau yang ini adalah HE yang searah atau co-current. Kalau yang ini adalah arah arus fluida panas dan fluida dinginnya itu adalah current. Ini sudah kelihatan. Ini fluida dingin, fluida panas masuk, fluida panas yang keluar untuk panah merah. Sementara aliran fluida dingin, ini HE-nya kalau kita lihat di sini
misal sebagai cooler atau media HE pendingin ya. Ini arah pendinginnya kan searah dengan arah aliran fluida yang masuk di pipa. Sementara kalau yang ini, kenapa disebut counter current atau berlawanan arah? Ini kan arah fluidanya ini yang di apa namanya, yang di panah merah. Sementara arah fluida yang ini masuk ke sini, ini kan yang panah hitam ini. Maka antara panah merah dengan panah hitam ini adalah berlawanan arah. Satu dari kiri ke kanan, sementara yang panah hitam itu dari kanan ke kiri, ya kan? Maka fluida HE ini disebut HE counter current. Kalau yang ini adalah HE co-current. Nah, syarat HE-nya itu kita kapan ya kita menggunakan HE double pipe atau pipa ganda. Ketika apa? Luas perpindahan panas yang akan kita olah gitu untuk alat penukar panasnya ini adalah kurang dari 100 feet persegi. Ini referensinya dari apa namanya? Referensinya dari buku Karen. Jadi kalau ada, kita sudah menghitung derajat panas gitu. Kita sudah menghitung derajat panas. Oh, ternyata kita bisa menentukan. Ternyata dengan beban panas yang sekian gitu, kita butuh luasan perpindahan panas misal 90 feet persegi. Maka dasar kita untuk merancang HE-nya, HE yang kita pilih adalah HE jenis double pipe atau pipa ganda. Kenapa? Karena luasan perpindahan panasnya kecil. Kita hanya butuh luasan tadi, misal 90 feet persegi. Sehingga kita gunakan HE double pipe. Itu yang harus Anda tentukan dulu waktu nanti merancang skripsi. Dasar kita memilih kapan ya kita menggunakan HE double pipe, kapan ya kita menggunakan HE jenis cell and tube, karena HE pipa ganda atau HE double pipe ini alatnya murah. Mestinya kalau dalam suatu perancangan pabrik kan kita butuh alat-alat yang berharga murah. Tapi kan harus kita batasi. Bisa tidak kalau ternyata kita butuh luasan perpindahan panas yang besar, misal 2000 feet persegi, ya jelas tidak bisa kita menggunakan tipe HE double pipe. Karena apa? Alat ini penukaran panasnya terbatas. Alat penukaran panasnya terbatas. Makanya konstruksinya adalah sederhana. Baik, sekarang selanjutnya. Sekarang HE selongsong dan tabung. Kalau ada istilah selongsong, istilah lainnya shell gitu juga boleh. Cangkang gitu ya, shell gitu. Atau dan tabung. Ini istilah lainnya adalah HE cell and tube. Itu ada sel dan ada selongsong dan pipa, atau istilah lainnya adalah cell and tube. Nah, konstruksinya sedikit lebih ribet ya daripada HE pipa ganda atau double pipe. Konstruksinya seperti ini. Untuk HE cell and tube itu terbagi dari beberapa tipe. Beberapa tipe. Ada tipe HE 11, tipe HE 12, tipe HE 24, kemudian ada HE 14, 16 dan seterusnya. Kemudian ada HE 24, 28, 12 dan sebagainya. Nah, untuk fluida yang ini, untuk HE fluida, untuk HE apa namanya cell and tube ini, fluidanya itu fluida yang satu itu mengalir di dalam shell atau selongsong. Kalau di gambar kita, fluida yang mengalir di dalam selongsong ini adalah yang putih ini. Alirannya saya gedekan ya. Saya gedekan. Saya gedekan dulu ya.
Nah, kalau fluida yang mengalir selongsong itu yang di selongsong yang mana? Yang di selongsong ini adalah ini, yang di luar. Nah, kalau saya gambarkan, untuk ini misal kita punya HE tipe 11. Ini, maka ini itu disebut selongsong atau cangkang gitu juga boleh, atau shell itu boleh. Maka yang disebut dengan selongsong ini adalah yang berwarna apa namanya, berwarna ini adalah untuk alirannya ini, ya. Tetapi sekarang karena HI-nya itu di dalamnya berisi pipa-pipa, ini ada pipa-pipa gitu. Ini ada pipa-pipa. Aliran pipa itu yang mana? Aliran pipa itu yang di merah jambu ini. Aliran pipanya. Kalau aliran dieselnya ini yang aliran berwarna putih. HE kita ini, untuk HE kita ini, untuk HE kita ini, ya, saya, untuk HE kita ini, nah, kalau kita lihat di sini, nah ini aliran yang masuk ke dalam, aliran fluida yang masuk ke sel, ini adalah ini, ada shell inlet, ini masuk di sini. Ini kebetulan masuknya dari atas. Nah ini, nah di dalam selongsong ini ada bubble-bubble. Bubble itu yang mana? Yang ini, garis yang tipis ini, itu adalah bubble atau penyekat. Ini ada bubble, ada bubble, ada bubble. Nah, kenapa kayak di dalam HE itu, di dalam selnya kita beri selongsong, kita beri bubble atau penyekat. Tujuannya apa? Untuk memperluas perpindahan panas. Sehingga waktu kontak di sana menjadi lama. Kalau waktu kontaknya lama, maka otomatis perpindahan panasnya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kebetulan aliran fluida yang masuk ke sel itu dari atas ini, shell inlet ini masuk. Nah, karena di sini ada bubble, maka dia belok. Nah, maka otomatis luasan perpindahan panasnya akan menjadi besar daripada kalau ini tanpa penyekat atau tanpa bubble, kan dia otomatis langsung turun saja. Udah masuk keluar. Berhubung di sini ada bubble, maka dia alirannya bisa berkelok-kelok. Ini kan. Ini kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini dan keluar dari shell. Itu adalah aliran, arah aliran untuk fluida yang masuk di sel. Sementara sekarang fluida yang masuk di dalam cup yang mana? Ini aliran yang ini. Ini kan ini ada aliran cup inlet. Ini adalah aliran fluida masuk ke dalam pipa. Ini. Nah, dia masuk, maka kemudian keluar. Kalau di alat ini kebetulan masuknya dari kanan. Kalau saya ya lo ya, karena saya menghadapi laptop ini, maka ini alirannya dari kanan keluar ke kiri. Ini yang fluida yang ini adalah dari kanan ke kiri. Ini yang merah jambu adalah dalamnya pipa. Kemudian ini dari kanan ke kiri. Kemudian dia keluar dari HE. Kalau dilihat dari sisi apakah aliran fluida panas dan fluida dinginnya itu searah atau berlawanan arah, jelas kalau gambar ini arah aliran dari kedua fluida ini adalah berlawanan.
Kenapa kok berlawanan arah? Karena ini adalah aliran masuk di sel, sementara yang sini adalah arah aliran keluarnya dari cup. Maka tipe HE ini adalah tipe HE yang counter current atau berlawanan arah, ya kan? Karena bedanya yang dari kiri ke kanan, sementara yang dari cup dari kanan ke kiri, maka otomatis arah aliran di dalam HE ini adalah berlawanan arah. Saya ulangi lagi, fluida yang ada di sel dari kiri ke kanan, sementara aliran di cup dari kanan ke kiri. Sehingga jenis HE counter current, bukan co-current, tapi counter current. Karena apa? Arah alirannya adalah berlawanan arah. Nah, yang melintasi tabung, sedang fluida yang lainnya mengalir di dalam tabung. Nah, kalau untuk HE gitu, alat penukar sel and cup, maka kita melihatnya ada istilah pas atau lintasan. Ada istilah pas atau lintasan. Pas ya, atau lintasan. Kenapa ini disebut HE11? Ini jangan lupa ya, nanti waktu mengerjakan skripsi anak-anak kemarin itu ada angkatan 2018. Mau maju pendadaran ditanya HE-mu tipenya apa, kok nggak ngerti gitu, kok mau maju pendadaran. Ya enggak. Ini adalah HE11. Artinya apa? Lintasan di sel itu hanya satu lintasan, one pass in shell, dan one pass in tube. Satu lintasan di sel dan satu lintasan di cup. Kita lihat aja, satu lintasannya di sel kan hanya satu, yaitu tadi dari kiri ke kanan. Sementara lintasan di cup ada berapa arah lintasan? Ya satu, yaitu dari kanan ke kiri. Maka tipe HE ini disebut HE11. Ini merupakan jenis HE sel and tube yang sangat sederhana. Sekarang kalau kita lihat untuk HE berikutnya, itu misal kita lihat di sini yang HE warna biru ini disebut HE12. Kenapa disebut HE12? Karena di sini di dalam shell hanya ada satu lintasan, one pass in shell. Nah, sementara lintasan di cup ada berapa? HE12. Berarti ada dua. Maka kalau ada HE tipe 12, itu lintasannya one pass in shell dan two passes in cup. Satu lintasan di shell dan dua lintasan di cup. Kita lihat ya. Ini fluida yang masuk di sel itu adalah yang ini. Ini adalah fluida yang masuk di sel. Berarti arah alirannya kemana? Dari kiri ke kanan. Ini ya, ini bedanya ini. Nah, ini sudah ada penjelasan. Flow cell side, ini gambarnya adalah garis yang saya gedekan. Bentar ya. Saya gedekan biar kelihatan. Nah, sorry. Untuk lintasan di shell, ini yang garisnya yang ini. Putus-putus ini. Nah, ini kan hanya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, kemudian dia keluar dari shell. Maka HE-nya ini lintasan di sel ada berapa? Ya hanya satu lintasan, one pass in shell. Sekarang kalau ada lintasan di cup, kebetulan di sini untuk cup side-nya,
side flow atau lintasan di cup. Ini fluida yang masuk di cup di mana? Fluida yang masuk di cup adalah di sini. Ini adalah panah untuk fluida masuk di cup. Di sini dibedakan ya, yang kalau ada garis putus-putus tetapi di tengahnya ada dot. Ini saya gedekan. Ini membedakannya. Kalau tadi apa namanya arah lintasan di sel kan hanya garis putus-putus, tapi di cup ini yang putus-putus dikasih titik ini, putus-putus dikasih titik ini. Nah, itu adalah menggambarkan dari lintasan di cup. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, agak kecilkan dikit. Nah, ini untuk fluida yang masuk di cup, ya toh, ini adalah masuk di sini. Kenapa dia belok? Karena di sini ada penyekat. Nah, ini yang menyebutkan bahwa HE-nya adalah tipe 1,2. Jadi kalau ini tanpa penyekat, kan fluida itu tidak harus dari alirannya bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Karena di sini ada penyekat, maka fluidanya kan tidak naik ke atas, tidak melintasi ini, karena di sini dikasih penyempat. Otomatis fluidanya kan belok memasuki pipa. Ini adalah aliran dari fluida masuk pipa. Karena di sini disekat, maka dia belok. Kita lihat arah alirannya. Maka arah alirannya di sini kan dari kiri ke kanan. Ini keluaran dari pipa, ya toh, tolong ini diperhatikan ya. Bukan kebangetan ya, wong sudah skripsi kok nggak ngerti gambar HE. Karena ini di industri sangat umum gitu ya. Kalau nggak tahu kan kebangetan. Ini dari fluidanya karena disekat, maka dia balok masuk ke pipa-pipa ini. Nih, masuk ke pipa ini, ke dalam pipa ini. Dia masuk. Kemudian ini yang putih ini adalah aliran untuk fluida di dalam pipa. Nah, ini dia keluar. Alirannya kan tadi dari kiri ke kanan. Nah, sekarang begitu masuk ke atas, karena ini tidak disekat seperti ini kan disekat sehingga fluidanya yang dari bawah tidak ke atas melintasi ini, tidak. Tetapi berhubung ujung sini tidak disekat, maka fluida ini mengalir di pipa atas. Untuk arah aliran di tumpukan pipa atas, kan dari kanan ke kiri. Maka kita bisa mengatakan arah lintasan di pipa ada berapa? Ada 2. Karena ini lintasannya dari kiri ke kanan. Sementara untuk tumpukan pipa di atas ini dari kanan ke kiri, ya baru keluar. Maka HE tipe ini disebut dengan HE tipe 2, tipe 1,2. Maksudnya apa 1,2? HE tersebut mempunyai sel, yaitu tadi dari kiri ke kanan, sementara dia di cup punya 2 lintasan, tadi dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Dan 2 lintasan di cup. Nah, untuk HE yang 1,2 ini kita tidak bisa. Kenapa? Arah aliran di pipa kan bisa berbalik dari ini tadi dari kiri ke kanan, kemudian yang di pipa atas dari kanan ke kiri. Berarti kan berbalik. Karena apa? Kan dari kiri ke kanan. Beda dengan HE 1,1 ini.
HE di 11 ini kita bisa mengatakan apakah alirannya itu counter current atau co-current. Tapi kalau HE12 ini kita tidak bisa mengatakan arah alirannya itu counter current atau co-current. Nah, kapan kita menggunakan alat penukar panas tipe cell and tube, yaitu ketika luasan perpindahan panasnya itu lebih dari 200 feet persegi. Jadi kita menggunakan alat penukar panas tipe cell and tube itu adalah ketika luasan perpindahan panasnya lebih dari 200 feet persegi. Nah, kalau tadi kita menggunakan HE tipe pipa ganda double pipe, ketika apa tadi? Luasan perpindahan panasnya adalah kurang dari 100 feet persegi. Nah, terus pertanyaannya sekarang bagaimana? Kalau luasan perpindahan panas kita antara 100 sampai 200, gitu ya. Itu kita pakai HE tipe apa? Maka untuk menjawabnya, mesti yang kita prioritaskan adalah pipa ganda. Kenapa kita prioritaskan? Karena pipa ganda itu murah. Tetapi harus kita lihat, untuk membuat lengkungan ini yang disebut dengan hairpin, pipa cell and tube, apakah cukup? Karena apa? Panjang pipa di pasaran itu ukurannya standar. Cukup tidak untuk membuat HE yang satu-satu. Maka untuk luasan perpindahan panas antara 100 sampai 200 feet persegi itu kita bisa menggunakan dua tipe. Bisa cell and tube boleh, bisa double pipe juga boleh. Dengan catatan apa? Bahwa dengan catatan panjang pipa standar yang ada di pasaran itu cukup untuk membuat aliran pipa di dalam HE, itu ya. Baik. Nah, ini untuk gambar HE hanya sekedar contoh ya, ini menggambarkan HE satu lintasan di sel dan dua lintasan di tube. Ya toh ini fluida masuk di sel, ini disederhanakan dengan gambar ini ya. Ini untuk aliran masuk di sel, keluar. Maka aliran lintasan di sel arahnya dari mana ini? Dari kanan ke kiri kalau saya ya. Ini kan dari kanan ke kiri. Sekarang kalau arah aliran di pipa, ini kan masuknya dari kanan ke kiri. Tapi ini untuk pipa yang bawah. Pipa yang atas itu kan dari kiri ke kanan. Maka ini juga termasuk HE tipe 1, 2. Ya toh, satu lintasan di sel, kita lihat lintasannya adalah dari kanan ke kiri. Sementara di aliran di pipa ini dua lintasan, yaitu dari kanan ke kiri dan pipa atas dari kiri ke kanan. Maka ini untuk gambar A ini adalah HE tipe 1, 2. Kemudian untuk gambar yang B ini, ternyata beda ya, di tengah ini di dalam shell itu dikasih penyekat. Ini yang garis warna kehitaman ini adalah penyekat di sel. Akibatnya apa? Untuk aliran di sel, maka ini kan fluidanya yang di sel di bagian atas, sel atas ya. Sel atas itu lintasannya ada dari mana? Yaitu dari kanan ke kiri. Maka untuk sel atas aliran lintasannya adalah dari kanan ke kiri. Karena ini disekat keluaran aliran dari sel atas, maka dia turun. Arah lintasannya yang sel di bawah dari mana? Dari kiri ke kanan. Maka HE di sini adalah two passes in cell. Karena tadi ada lintasan dari kiri ke kanan
dan untuk sel yang bawah dari kanan ke kiri. Tolong diperhatikan ya, ini karena lekat dengan skripsi. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk arah aliran dicup. Ini kan aliran dicup. Ini pipa yang bawah di bagian bawah ini kan pipanya ada 1, 2, 3, 4 untuk gambarnya ini. Kalau gambar aslinya kan pipa di dalam ini bisa ratusan gitu. Bisa ratusan jumlah pipa yang ada di dalam sel. Ini karena hanya divisualisasikan ini. Ini arah masuk ke pipa. Ini arah alirannya dari mana? Berarti dari kanan ke kiri, ya kan? Pipa yang atas mana? Dari kiri ke kanan. Berarti untuk di sel bawah itu adalah ada 2 arah lintasan. Sekarang untuk sel atas, ini adalah dari kanan ke kiri. Kemudian yang untuk pipa atas di sel atas, dari kiri ke kanan. Maka untuk HE ini merupakan HE tipe 24. Berarti 2 passes in shell and 4 passes in tube. Ya toh, 4 passes in tube and 2 passes in shell. Ini adalah HE tipe 24. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah gambar-gambar jenis HE. Ini hanya sekedar visualisasi gambar HE, silakan Anda baca. Ini juga gambar HE gitu. Ini ada di buku Crate ya, bisa dibaca di buku. Ini juga tipe tipe bubble penyekat yang ada di sel ini ya. Tadi kan di dalam sel ada penyekat-penyekat. Fungsinya penyekat tadi apa? Untuk memperluas perpindahan panas. Kalau di sel itu tidak dikasih bubble atau penyekat, maka transfer panasnya ya menjadi kecil, ya toh, sehingga panas yang dipindahkan juga kecil. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien perpindahan panas atau notasinya adalah U, atau bahasa Inggrisnya dari U apa kemarin, koefisien koefisien transfer panas keseluruhan ya tak? Itu untuk U, koefisien transfer panas keseluruhan. Ini overall heat transfer atau U. Nah, ini berarti kalau yang disebut U, kan ada di sini, taruhlah kita lihat. Yang berwarna merah jambu ini, itu adalah aliran fluida panas yang masuk ke dalam pipa dalam. Sementara yang ini kebetulan, untuk yang di luar ini, di luar ini adalah aliran fluida dingin. Nah, namanya aja ada fluida panas dan ada fluida dingin. Otomatis mereka punya perbedaan suhu. Nah, kalau kita gambarkan ini, nah, arah perpindahan panasnya dari mana berarti? Karena arah perpindahan, kan fluida panas ada di dalam pipa dalam, fluida dingin ada di anulus antara pipa dalam dan pipa luar. Maka jelas perpindahan panasnya kan dari ini kita lihat, dari fluida panas ke dinding pipa dalam, kemudian perpindahan panas dari dinding pipa dalam ke fluida dingin. Nah, kalau kita lihat di sini, perpindahan panas dari dalam pipa ke dinding pipa, kan perpindahan panasnya secara konveksi. Maka kita butuh notasi K, konduktivitas panas. Nah, sementara perpindahan panas di dinding pipa ini kan konduksi. Kita butuh notasi K. Kalau yang ini tadi, yang konveksi kan butuh H, koefisien transfer panas. Sementara kalau yang di dinding pipa, kita kan butuh notasi K. Sementara dari permukaan dinding pipa dalam ini ke fluida dingin adalah juga
koefisien transfer panas karena terjadinya secara konveksi. Sehingga di sini kalau kita lihat di sini itu untuk arah ini kan ada 3 tahanan. Satu tahanan untuk aliran di dalam adalah tahanan perpindahan panas karena perpindahan panas secara konveksi. Kemudian yang di dinding pipa ini adalah ada konduksi, maka akan timbul perpindahan panas, tahanan perpindahan panas konduksi. Kemudian yang di fluida dingin kan juga ada perpindahan panas, maka dia akan ada tahanan perpindahan panas secara konveksi. Maka kalau kita gambarkan, fluida yang paling panas kan ada di fluida di di pipa dalam. Maka kalau kita gambarkan ini adalah fluida yang ada di pipa dalam, kemudian mengalir ke dinding pipa dalam ini, di dalam ini, dinding pipa ini. Maka dari temperatur A, kalau temperatur fluidanya A, permukaan dinding pipa dalamnya adalah T1, sementara di permukaan luar dari dinding pipa dalam ini adalah T2, taruhlah suhu dari fluida dingin di dalam anulus ini adalah TB, maka profilnya adalah seperti ini. Maka betul seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa aliran panasnya ya dari fluida di dalam menuju fluida panas yang ada di dalam menuju ke fluida dingin yang ada di luar pipa dalam. Maka arahannya seperti ini. Nah ingat ya, untuk tahanan perpindahan panas konveksi kan 1/H kali A ini. Sementara untuk tahanan perpindahan panas secara konduksi kan delta X. Delta X ini maksudnya apa? Tebal dinding pipa dalam ini, dibagi dengan K kali luasan perpindahan panasnya. Cara menentukan luasannya apa? Ya tergantung arah perpindahan, karena luasan selalu tegak lurus dengan arah perpindahan panas. Nah, sementara ini untuk fluida di luar pipa dalam, ini fluida dingin, maka tahanannya adalah 1/H2A. H2 itu apa? Yaitu H2 adalah koefisien transfer panas dari dinding ini, dari permukaan dinding luar pipa dalam, ya toh? Hanya apa? Luasan perpindahan panasnya. Nah, besarnya laju alir panas untuk kasus ini itu melibatkan apa? Melibatkan 3 cara perpindahan panas. Apa saja? Yaitu konveksi, konduksi, konveksi. Kalau konveksi kita butuh notasi H, koefisien transfer panas, sementara konduksi kita butuh notasi K, yaitu konduktivitas panas, dan yang konveksi lagi yang dari permukaan dinding dalam, permukaan luar dari dinding pipa dalam ini, kita butuh H lagi. Maka untuk menentukan laju alir panasnya, kita menggunakan bukan H, bukan K, bukan H1, bukan K, bukan H2, tapi koefisien transfer panasnya dinyatakan dengan koefisien transfer panas keseluruhan atau U. Koefisien transfer panas keseluruhan atau koefisien transfer panas overall, notasinya adalah U. Maka besarnya Q yang mengalir ini adalah sama dengan apa? Q sama dengan U kali A. Ini adalah luasan perpindahan panas kalikan F. F di sini adalah faktor korosi. Karena di dalam HE itu sering timbul korosi. Maka perlu kita kalikan dengan faktor korosi. Tetapi kalau HE baru, bagaimana? Ya F-nya ini 1, maka F tidak kita libatkan. Tapi kalau HE-nya itu sudah lama, mesti di dalam HE sudah ada korosi. Ya tidak.
Maka pernah masukkan nilai F besar ini. Kali delta T LMTD, long mean temperatur, perbedaan temperatur atau rata-rata temperatur logaritmik. Jadi besarnya panas yang mengalir ini itu adalah U kali A. Saya jelaskan. Taruhlah sekarang, kalau dinding pipa dalam ini, ternyata tipis gitu ya. Tipis, dindingnya adalah tipis. Maka seringkali kita mengabaikan, sehingga apa? Diameter dari permukaan dalam, ya kita sama dengan kan. Maka kita mengatakan DI mendekati DO atau DI sama dengan DO. Untuk perpindahan panasnya gimana luasannya? Ya AI luasannya mendekati AO. Ini untuk kasus apa tadi? Untuk kasus dinding pipa yang sangat tipis. Nah, sekarang bisa berdasarkan permukaan dalam. Kalau permukaan dalam, maka U-nya kita notasikan dengan UI, inside. Kalau yang kita nyatakan adalah berdasarkan luas permukaan dalam, maka kita menyatakannya UI. Maka persamaannya seperti tertera di layar. Seper HI plus AI ln RO per RI dibagi 2 PKL plus A permukaan dalam. Sekarang kalau kita menyatakan berdasarkan permukaan luar, maka notasinya adalah UO. AO per AI, AO itu adalah outside, permukaan luasan luar, AI adalah luasan dalam, inside, seper HI, HI adalah koefisien transfer panas di dalam, ditambah AO. Kalau tadi berdasarkan permukaan dalam kita AI, kalau berdasarkan permukaan luar AO. AO, A onsite, kali ln RO, RI, dibagi 2 PKL plus seper HO. Ini adalah cara menentukan koefisien transfer panas yang ada di HE. Nah, untuk menentukan ini nilai U, ini bisa kita lihat di tabel Holman, tabel 10.1 dan tabel 10.2. Nah, ini bisa lihat. Ini adalah tabel 10.1. Nah, ini ada berbagai macam perpindahan panas ya. U-nya adalah sudah dinyatakan. Misal untuk double plate glass window gitu ya. Untuk plate glass window ini untuk dan sebagainya. Untuk steam, untuk bahan bakar yang berat, dari bahan bakar minyak yang berat, maka U-nya itu berkisar dari 10 sampai 30. Waktunya udah jam 2.44, maka kuliah kita akhiri sekian. Baik, kita tutup. Jangan lupa tadi absen ya. Oh, kita kuliah lagi besok Selasa 5:30 ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Besok Selasa minggu depan 5:30 kita kuliah. 75 menit lagi seperti ini. Baik, terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.